Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke materi tentang koefisien binomial dan multinomial. Terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang koefisien binomial. Pertama, misalkan kita dihadapkan oleh permasalahan untuk mengekspansikan bentuk-bentuk seperti yang terlihat di slide. X tambah Y pangkat 0 itu mungkin masih gampang ya. X tambah Y pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian X tambah Y pangkat 1 dia sendiri. Kemudian X tambah Y kuadrat kita tinggal menggunakan cara yang biasa kita gunakan. Tinggal dikuadratkan X kuadrat tambah 2Y tambah Y kuadrat. Untuk X tambah Y pangkat 3 itu juga masih bisa kita lakukan dengan cara salah satunya mengalihkan X tambah Y pangkat 2 dengan X tambah Y, atau menggunakan, ini kan bentuk-bentuknya sudah bisa terlihat ya. Untuk X tambah Y pangkat 3 sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk X tambah Y pangkat 4 mungkin agak jarang, tapi ini juga masih bisa dilakukan dengan mengalihkan X tambah Y pangkat 2 dengan X tambah Y pangkat 2 lagi. Kemudian X tambah Y pangkat 5 juga bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan X tambah Y pangkat 2 dan X tambah Y pangkat 3. Namun kendalanya adalah apabila kita melakukan hal-hal tersebut untuk mengekspansikan bentuk-bentuk X tambah Y pangkat 100 misalkan, itu akan menjadikan perhitungan yang kita lakukan menjadi lama ya. Kita mengalihkan satu persatu untuk mengetahui bentuk ekspansi dari bentuk binomial seperti ini gitu ya. Nah, untuk X tambah Y pangkat N kita coba dulu untuk dari pangkat 0 ini 1, kemudian ini seperti yang tadi sudah jelaskan. Untuk X tambah Y pangkat 1 itu adalah X tambah Y, atau di sini bisa kita lihat bahwa itu adalah 1X ditambah dengan 1Y. Kemudian X tambah Y pangkat 2 1X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1Y kuadrat. Kemudian X tambah Y pangkat 3 itu sama dengan X1X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 1Y pangkat 3. Kemudian untuk X tambah Y pangkat 4 itu sama dengan 1X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY pangkat 3 ditambah 1Y pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk X tambah Y pangkat 5 ini masih pakai cara manual ya. Diperoleh hasilnya 1X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y ditambah 10X pangkat 3Y kuadrat ditambah 10X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 5X Y pangkat 4 ditambah 1Y pangkat 5. Nah, untuk X pangkat Y pangkat 6 bisa kalian lihat hasilnya adalah 1X pangkat 6 ditambah 6X pangkat 5Y pangkat 1 tambah 15X pangkat 4Y kuadrat ditambah 20X pangkat 3Y pangkat 3 ditambah 15X kuadrat Y pangkat 4 ditambah 6XY pangkat 5 ditambah 1Y pangkat 6. Nah, kira-kira dari hasil ekspansi yang bisa kalian lihat ini, apakah ada hubungan antara nilai N dengan jumlah suku dalam ekspansi yang ada di ekspansi binomial yang tadi kita lakukan? Nah, coba kita perhatikan. Kita coba lihat untuk ekspansi binomial yang pangkatnya 0 sampai 6 ini nih ya. Perhatikan bahwa untuk suku yang pertama ini ya, suku yang pertama koefisiennya itu selalu 1. Oke. Nih, ini 1, 1, 1, 2, 1.
Oke. Nah, selanjutnya perhatikan juga koefisien terakhir, karena di atas hanya ada satu angka lah ya, satu angka. Dia itu adalah yang pertama dan terakhir kan tetap satu. Nah, yang kedua kita lihat, nah ini yang terakhir koefisiennya 1. Yang ini juga koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya 1. Yang ini juga koefisiennya 1 dan yang ini juga koefisiennya 1. Gitu ya. Artinya dari sini yang sudah bisa kita buat dugaan adalah untuk bentuk X tambah Y pangkat N, gitu ya. Dugaan kita adalah dia mempunyai bentuk awal suku pertamanya itu 1 dan suku terakhir koefisiennya juga 1. Gitu ya. Jadi koefisien dari suku pertama untuk binomial X tambah Y pangkat N, suku pertamanya itu adalah 1 dan suku terakhirnya adalah 1, gitu ya. Itu dugaan kita. Nah, selanjutnya perhatikan koefisien yang kedua. Ya, supaya lebih jelasnya kita mulai lihat dari koefisien dari X tambah Y pangkat 2 ya. Nah, kita lihat koefisien yang keduanya itu adalah 2. Yang untuk yang ketiga ini ya adalah 3. Yang keempat pangkatnya 4 adalah 4. Yang kelima adalah 5, yang keenam adalah 6. Oke. Dari sini kira-kira yang bisa kita perkirakan lah ya, kita estimasi untuk suku kedua ini bentuknya seperti apa. Yang pertama, misalkan dugaan yang pertama, dia bisa merupakan pangkat dari koefisien multinomial itu sendiri, binomial. Jadi yang pertama, dugaan pertama kan bisa jadi ini disubstitusikan ke sini. Artinya kalau di sini pangkatnya 2, di sini juga koefisiennya 2. Kalau ini 3, ini 3, ini 4, yang ini 4. Ini 5, ini juga 5, ini 6, ini 6. Itu dugaan yang pertama, ya, kemungkinan yang bisa kita ambil. Nah, kemungkinan selanjutnya apa? Kemungkinan selanjutnya adalah ini juga bisa merupakan hasil penjumlahan antara koefisien pertama dan koefisien yang kedua pada binomial, bentuk binomial dengan pangkat minus 1 ya, pangkat 1 sebelumnya. Artinya kalau misalkan di sini saya punya X tambah Y pangkat 2, maka koefisien yang ada di sini penjumlahan dari 1 ditambah 1. Kemudian bisa juga untuk yang pangkatnya 3, yang koefisien yang keduanya itu adalah 1 ditambah 2. Ini tambah 2 gitu ya, sini. Yang ini 1 tambah 3 juga ini ke 4. 1 tambah 4 jadi 5. 1 tambah 5 jadi 6. Gitu. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Nah, kita nanti lihat ya. Kira-kira mana yang bisa kita jadikan sebagai bentuk umum atau rumus umum supaya bisa mencari koefisien yang keduanya. Nah, selanjutnya coba perhatikan koefisien 2 terakhir ya. Kalau yang tadi yang kedua dari awal, sekarang yang kedua dari belakang. Kalau yang kedua dari belakang, kita bisa lihat lagi bahwa ternyata ini koefisiennya 3. Ini 4, 5, 6. Artinya apa? Ini sama koefisien kedua dan yang pertama dan yang terakhir itu sama. Tuh, ini 5, ini 5 juga. Ini 5 juga. Ini 4 dan 4. Ini 3 ini. Gitu. Ya. Ya, artinya yang bisa kita buat bisa jadi itu adalah kita untuk dua koefisien dua suku terakhir itu sama dengan koefisien dua suku awal. Ya, suku kedua di awal, atau bisa juga merupakan penjumlahan dua suku terakhir yang di belakang untuk pangkat yang sebelumnya. Artinya ini juga kan masih bisa kita lihat seperti ini. Nih 1 ditambah 2 ke sini, 1 tambah 3 gitu ya. Ini 1 tambah 4 ke sini, 1
1 tambah 5. Dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya dugaan koefisien-koefisien yang ada pada ekspansi dari binomial untuk bentuk ke n. Tapi baru untuk dua koefisien pertama dan dua koefisien terakhir. Nah, selanjutnya kita cek lagi kira-kira apa ya. Nah, untuk suku yang ketiga, nih dilihat. Oh, sebelum ke sana, nggak apa-apa. Untuk yang koefisien yang ketiganya, kita lihat ini dia angkanya 6. Kira-kira dari mana ya? Nah, ini kan angkanya 4. Oke. Mungkin bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi tidak. Oh, tadi kan ada kaitannya dengan pangkatnya nih ya. Nah, ini 4, tapi di sini 6. Apakah 4 tambah 2 jadi 6? Tapi dilihat lagi. Sini 5 jadi 10. Oh, jadi mungkin yang kita bisa duga adalah kemungkinan bukan dari sini diambilnya, tetapi kita coba lagi dengan cara yang tadi, cara yang kedua, yaitu menjumlahkan dua koefisien yang di atasnya. Artinya 3 ini kita lihat ternyata 6 itu adalah penjumlahan antara 3 dan 3. Kalau tadi yang 4 itu penjumlahan dari 1 dan 3, yang ini nih. Nah, jadi 4. Nah, ini ternyata dia juga merupakan penjumlahan antara 3 dengan 3 gitu ya. Jadi hasilnya 6. Gitu. Nah, untuk yang pangkat ke n bisa kita langsung lihat, yang ini juga penjumlahan dari 3 dan 1. Kita lihat dulu yang bawahnya, yang pangkat 5. Nih yang 5 ternyata dia juga merupakan hasil penjumlahan dari 4 dan 6. Ini ada lagi suku selanjutnya kan dari 6 adalah 4-nya nih. Nih koefisiennya nih. Jadi 10. Ini 5. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa untuk koefisien pertama dan koefisien terakhir itu adalah selalu 1. Kemudian untuk koefisien selanjutnya itu adalah penjumlahan dari dua koefisien yang untuk pangkat minus 1 sebelumnya gitu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ternyata koefisien numerik dalam ekspansi binomial itu dapat ditemukan pada segitiga Pascal. Ya, jadi bentuk-bentuk tadi itu ada pada segitiga Pascal. Nih bentuknya seperti ini. Oke, nah ini adalah koefisien-koefisien dari ekspansi binomial untuk pangkat dari 0 sampai 5. Nih, kan 1, 1, 1, 1 awal, akhirnya juga 1, 1, 1. Kemudian yang ini masih tetap untuk suku kedua masih tetap 1, 1 gitu ya. Nah, untuk koefisien yang ketiga tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Karena memang cuma 3 suku, jadi yang kosong tinggal ini ya. Nah, ini udah isi nih 1, 1 dan 1. Nah, sekarang tinggal kita mengisi seolah-olah gitu ya 2. Yang ini masih kosong, artinya ini penjumlahan antara 1 dan 2. Ini juga 2 dan 1. Dan seterusnya. Gitu. Nah, ternyata angka-angka ini yang ada pada segitiga Pascal juga bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus kombinasi ya. Kalau dalam bentuk kombinatoriknya, yaitu untuk angka 1 itu adalah kombinasi dari 0 dan 0. Untuk yang baris keduanya atau untuk n sama dengan 1 itu merupakan kombinasi dari 0 dan 1 dan 1 dan 1. Ini kombinasi yang untuk baris ketiga atau n sama dengan 2 itu adalah kombinasi antara 2 dan 0, 2, 1, 2 dan 2. Dan seterusnya. Bisa kalian lihat bahwa ini adalah, yang ini itu adalah n-nya ya. N-nya, ini n-nya, pangkatnya. Nih, tuh. Nah, untuk isi-isi ini adalah urutan. Kita mulai dari 0, 1, 2. Ya, ini selalu 0, 1, 2, 3. Ya, dari n-nya 3 sampai 3 lagi. Dan seterusnya. Nah, jadi teorema binomial merupakan rumus yang digunakan untuk ekspansi pangkat dari suatu binomial, gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya saya punya A tambah B pangkat 3, kita bisa mengetahui ekspansinya tanpa harus kita kalikan satu persatu masing-masing A tambah B
dikalikan A tambah B dikalikan A tambah B gitu. Nah, suku pertama kita bisa lihat dari hasil ekspansi ini. Nih, ini untuk yang sederhana kita lihat bahwa suku yang pertama itu, nah ini, suku yang pertama itu, nah ini, suku yang pertama itu dia tidak memiliki B, ya, atau enggak bisa kita lihat sebagai B-nya itu pangkatnya 0, ya. Jadi koefisien dari suku pertama itu merupakan kombinasi 3 dan 0. Kemudian untuk yang suku kedua bisa kita lihat bahwa B-nya di sini itu pangkatnya 1, ya. Artinya koefisiennya itu 3 kombinasi dari 3 dan 1. Ya, atau ini bisa kita lihat sebagai banyaknya cara memilih 1B dari 3B. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang suku keempat bisa kita lihat bahwa ini pangkatnya 2. Untuk B-nya pangkatnya 2. Ya. Jadi seolah-olah ini bisa kita lihat sebagai permasalahan memilih 2B dari 3B. Atau jadi koefisien yang di sini itu adalah kombinasi dari 3 dan 2. Dan yang terakhir ini adalah seperti memilih 3B dari 3. Ya, jadi koefisiennya adalah kombinasi dari 3 dan 3 atau 1. Nah, bentuk umumnya kita perhatikan dulu untuk yang pangkat 3 tadi ya. Dari pangkat yang untuk pangkatnya 3 tadi, kita perhatikan bahwa yang pertama untuk variabel A, pangkatnya itu dia selalu turun. Jadi A itu dimulai dengan pangkat yang tertingginya. Artinya kalau di sininya N-nya 3, berarti di sini 3, N-nya 4, di sini mulainya 4, A pangkat 4 gitu ya. A pangkat 4, kalau N-nya 10 berarti A pangkat 10. Nah, kemudian di pangkatnya itu berkurang 1 terus sampai pangkat ke 0. Jadi 3, 2, ini 1, terus sampai pangkat A pangkat 0 gitu. Nah, selanjutnya perhatikan lagi bahwa untuk yang B ini pangkatnya justru dia naik dari 0 sampai ke 3. Jadi di sini tuh sebenarnya bisa kita lihat bahwa B-nya pangkat 0, di sini B-nya pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Gitu, ya. Nah, derajatnya naik dari 0 sampai 3. Jadi di sini bisa kita buat dugaan bahwa untuk urutan-urutan dari variabelnya, jadi bisa kita lihat bahwa untuk misalkan pangkat 4, A pangkat 4, B A pangkat 4B ditambah, ini baru variabelnya aja ya, saya belum bicara koefisiennya. A pangkat 4 tambah B pangkat 0 ditambah A pangkat 3, B pangkat 1 ditambah A pangkat A pangkat 2, B pangkat 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk koefisiennya, nah yang tadi tinggal kita masukkan bahwa untuk A pangkat 3 atau untuk variabel yang pertama dia koefisiennya kombinasi 3 dan 0. Kemudian untuk yang variabel kedua atau suku kedua kombinasinya 3 dan 1 dan seterusnya. Nah, sehingga untuk binomial dengan pangkat N itu bisa kita ekspansi dengan menggunakan rumus umum ini. Ya, jadi koefisien dari setiap suku-sukunya itu merupakan kombinasi dari N, mulai dari 0, kemudian N1, N2 sampai N, ya, dimana variabel-variabelnya untuk A-nya turun dari N sampai ke 0, kemudian yang B-nya mulai dari 0 sampai ke N, ya, yang pangkat tertingginya.
Nah, kemudian biasanya pertanyaan adalah bentuk umum dari suku ke K+1. Di sini saya tuliskan bentuk suku untuk K+1. Jadi untuk suku ke K+1, suku ke-nya ya, bukan keseluruhannya. Suku ke K+1 itu adalah bentuk umum dari sukunya itu adalah, saya tuliskan TK+1 sama dengan kombinasi dari NK, di mana X-nya pangkat N min K dan Y-nya pangkat. Ini saya tuliskan dalam bentuk ini saja ya, dalam bentuk X ya, ini sama saja, mau AB juga ya. Jadi kalau bentuknya X seperti X, Y seperti ini, artinya kan saya punya ininya X tambah Y pangkat N gitu ya, X tambah Y pangkat N. Oke, jadi banyaknya suku pada ekspansi A tambah B pangkat N itu adalah sebanyak N+1 suku. Oke, sekarang kita coba ya untuk 2X minus 3Y pangkat 8. Oke, ini saya tulis 2X oke, 2X min 3Y pangkat 8. Nah, kita coba tuliskan dulu ya untuk jangan X tambah aja lah ya. A tambah B pangkat N itu adalah C dari N0 ya. Ini ya. Nah, C dari N0, kemudian A pangkat N, B pangkat N, B pangkat 0, nah, ditambah C N1, A pangkat N-1, B pangkat 1, ini sampai seterusnya ujungnya itu adalah C NK A pangkat N min K B pangkat. Nah, pertama seperti biasa identifikasi dulu ya untuk A-nya. A-nya itu apa di sini? A-nya itu bukan X, tetapi A itu satu paket segini. A-nya satu paket segini ya. 2X. Kemudian B-nya adalah bukan Y, bukan 3Y, tapi minus 3Y. Gitu ya. Jadi kita membuatnya dalam bentuk A tambah B. Sehingga ekspansi untuk A plus B pangkat N itu adalah, nih, untuk 2X pangkat Y, 2X min 3Y pangkat 8 sama dengan kombinasi dari 8, 0, 2X, ini 2X pangkat 8, kemudian min 3Y pangkat 0 tambah 8, kombinasi 81, 2X pangkat 7 B, maaf, ini bukan B tapi min 3Y pangkat 1 ditambah kombinasi 82, 2X pangkat 6 min 3Y pangkat 2 dan seterusnya sampai terakhirnya itu adalah 8, 2X pangkat 0 min 3Y pangkat 8 gitu ya. Jadi ini adalah hasil ekspansinya. Nah, sekarang coba untuk X tambah 1 lagi. Coba untuk X tambah Y pangkat X tambah 5Y, X tambah 5Y
pangkat 14. Oke. Ini sama dengan kombinasi dari 14 0 X. Ini kan artinya A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 5Y. N-nya sama dengan 14. Ya, kita tinggal substitusikan ke rumus. Ini X pangkat 14, kemudian ini 5Y pangkat 0, ya, atau kita tidak tuliskan juga apa-apa. Ini Y 14 1, X pangkat 13, 5Y, ya, pangkat 1. Kemudian kombinasi 14 2, X pangkat 12, ini 5Y kuadrat. Ditambah seterusnya sampai kombinasi 14 14 X pangkat 0 dan 5Y kali 5Y pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lakukan, kalian coba ya yang sisanya ya. Yang 3-2B pangkat 5. Nah, apabila ada 17 suku dalam perluasan binomial yang diberikan, berapakah nilai K dari yang sini? Jadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai K dari min X tambah 4Y pangkat 2K plus 1. Kalau ternyata di situ ada 17 suku. Gitu ya. Nah, ya. Jadi diketahuinya di situ ada 17 suku. Ya. Kita tuliskan dulu. Minus X plus 4Y itu pangkat 2K plus 1. Ini terdapat 17 suku. Jadi bagaimana rumus suku ke K plus 1? Nah, untuk suku ke K plus 1 itu kita punya rumus. Suku K plus 1 itu sama dengan kombinasi NK dari X pangkat N min K, ya, dan Y pangkat K. Ya. Jadi di sini ininya ada 17 ya, artinya ininya 17, K plus 1-nya 17. Jadi K plus 1 17, artinya K-nya 16 ya. 16 plus 1 sama dengan kombinasi dari N 16 X pangkat N min 16 Y pangkat 16. Gitu. Jadi pertanyaannya apa? Ditanyakan nilai K-nya berapa jika ada 17 perluasan suku. Ya, berarti kan K-nya 16 ya. Ini mudah aja dilihat ya. Oke, selanjutnya. Kita coba ya ekspansikan bentuk-bentuk berikut. Oke, kita tulis dulu. Oke. Nah, kita tuliskan dulu. Ini yang mau kita cari adalah ekspansi dari bentuk 3x plus 2 pangkat 4 ya. Ini agak goyang-goyang. Nah, A-nya di sini kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan 3x, B-nya sama dengan 2, kemudian N-nya itu adalah 4 ya, sehingga ekspansi dari bentuk binomial ini adalah tadi gimana? C N-nya 4, kita mulai dari 0
ini 3x pangkat 0 ditambah 2, 0 ini 4, ini 0, ini 4, ini 0 ya, ditambah C 41 3x pangkat 3 A nya turun ya, kemudian B nya naik 2 pangkat 1 tambah kombinasi 4, 2 3x pangkat 2 2 pangkat 2 tambah kombinasi 4, 3 3x ini 2 pangkat 3 tambah yang terakhir kombinasi 4, 4 dari 3x pangkat 0 dan 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, kalian sederhanakan lagi bentuknya. Ini jadi bentuknya sudah dalam bentuk tidak seperti ini, jadi perkalian yang hanya berupa angka ya, angka taruh di depan semua dikalikan dengan yang koefisiennya semua. Jadi di sini hanya bentuk yang ini nih, bentuk X saja gitu ya, dibuat rapi. Oke, soal selanjutnya. Nah ini sudah saya tulis di sini. Nah jadi bentuk atau hasil akhirnya adalah sepertinya ya, 81x pangkat 4 tambah 216x pangkat 3 216x pangkat 2 tambah 96 tambah 6 ya. Jadi dibuat rapi, jangan berhenti sampai ini saja nih perkalian ya. Jadi diselesaikan, kecuali seperti yang pernah saya bilang ya, kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan kalkulator dan nilai kombinasinya itu besar ya. Jadi kalian bisa cukup tuliskan kombinasi misalkan 150 misalkannya, tapi tetap kalau ada angka-angka seperti ini, misalkan di sini 2 pangkat 100 juga gitu ya, itu disatukan, dituliskannya di depan, jadi dikumpulkan ke depan, sehingga di sini hanya yang bentuk-bentuk yang memuat variabel-variabel X, variabel Y atau yang lain ya. Jadi dipisahkan, untuk yang hanya bentuknya konstanta dikedepankan, dibuat bentuknya perkalian saja, tidak perlu dikalikan kalau memang angkanya besar. Tapi kalau angkanya sederhana ya kalian lebih baik selesaikan. Nah selanjutnya untuk soal yang kedua, kita coba ekspansikan 2x min 3y pangkat 3 sama identifikasi dulu. Saya tulis di sini A ya, kalau kalian mau tulis X juga boleh, tapi kalau pakai X jadinya agak ini ya, ambigu. Nih 2x, B nya minus 3y, tinggal diekspansikan. Ini kombinasi dari 3, 0 ya, jadi ini selalu mulainya dari yang kecil ke yang besar kalau kombinasinya, tapi kalau variabel-variabelnya ya, itu bergantian, ada yang turun, ada yang naik. Nah, ini yang untuk yang 2x itu dia pangkatnya pangkat yang tertingginya, pangkat n-nya, kemudian yang min 3y pangkat terkecilnya yaitu 0, tambah kombinasinya 3, 1 gitu ya. Ini 2x turun 1 jadi pangkat 2, min 3y naik 1 jadi pangkat 1, ditambah kombinasi 3, 2 ini turun lagi jadi 2x pangkat 1, ini naik jadi min 3y pangkat 2, kemudian kombinasi 3, 3 dari 2x pangkat 0 dan min 3y, ini bukan 6, 0 ya, ini pangkat 3 ya. Kita lihat hasil akhirnya. Nah hasil akhirnya adalah 8x pangkat 3 minus 36 x kuadrat y ditambah 24x y kuadrat dikurangi 2y pangkat 3. Oke, lagi ya. Selanjutnya 2x min 3x. Ini 2 2x min 3 per x
3 per X pangkat 5. Nah, biasa ya, A-nya artinya 2X, B-nya minus 3 per X, N-nya 5. Ini artinya sama dengan ekspansi dari kombinasi 5, 0, 2X-nya pangkat 0, ini minus 3 per X pangkat pangkat 5, ini pangkat 0, ditambah kombinasi 5, 1, ini 2X pangkat 4, kemudian ini minus 3 per X pangkat 1, ditambah kombinasi 5, 2X pangkat 3, ini min 3 per X pangkat 2, tambah kombinasi 5, 3, 2X pangkat 4, min 3 per X pangkat 3, tambah kombinasi 5, 4, 2X-nya. Maaf, ini pangkat 1 ya harusnya ya. 5, 4, 3, 2. Harusnya 2. Ini 1. 1 min 3 per X pangkat 4 tambah kombinasi 5, 5. Ini 2X pangkat 0 dan min 3 per X pangkat 5. Gitu. Nih, kita lihat hasil akhirnya yang sudah rapihnya. Itu ada 32X pangkat 5 min 20X pangkat 3 tambah 720X 1002 dikurangi 1080X min 1 ditambah 810X min 3 dikurangi 243X min 5. Nah, selanjutnya, selain kita mengekspansi suatu bentuk binomial, biasanya yang perlu kita selesaikan juga adalah bagaimana menemukan suku tertentu dari suatu ekspansi binomial. Ya, jadi dengan menggunakan rumus tadi kita bisa melakukan ekspansi binomial dengan lebih mudah tanpa harus kita mengalihkan satu persatu dari masing-masing bentuknya ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita ingin menemukan suku tertentu, bisa saja sih kita ekspansikan dulu, kemudian misalkan suku ke-10, oh ternyata ini suku ke-10-nya seperti yang tadi ya. Misalkan kita ekspansi, kemudian kita cari suku ke berapa? Misalnya suku ke-4 nih. Oh, ternyata suku ke-4-nya koefisiennya adalah 1080 dan variabelnya adalah X min 1. Itu bisa seperti itu, tapi apabila yang kita inginkan hanya ingin menemukan suku tertentu dari suatu ekspansi binomial, apabila kita ekspansikan terlebih dahulu, walaupun menggunakan rumus binomial ya, itu akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Artinya kita harus kali-kalikan dulu, walaupun itu jadi lebih sederhana ya dengan menggunakan rumus binomial, tapi kita harus ngaliin dulu kayak tadi. Kalau misalkan ada yang konstantanya itu di belakang, artinya harus kita kedepankan, kalikan dulu dengan nilai dari kombinasinya berapa, baru kita bisa lihat bentuk aslinya lah ya, bentuk aslinya dari suatu suku tertentu. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa untuk menemukan suku tertentu dalam suatu ekspansi binomial, kita cukup menggunakan rumus yang ini. Kita back dulu sebentar. Nah, ini bentuk umum suku ke K plus 1 yaitu TK plus 1, jadi suku ke K plus 1 itu sama dengan kombinasi dari NK, X, N min K, Y pangkat. Jadi ini bentuknya, bentuk dari suku ke K plus 1. Gitu ya, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat kira-kira
suku, nih, tentukan suku ke-8 dari ekspansi 3x min 2 pangkat 11. Jadi, misalkan, nih, berapa suku ke-8 dari ekspansi 3x min 2 pangkat 11. Nah, biasa ya, A-nya berapa? A-nya 3x, B-nya min 2, N-nya sama dengan 11. Ingat dulu rumusnya. Rumusnya adalah rumus suku ke K plus 1 adalah TK plus 1 sama dengan kombinasi dari NK X, atau saya ganti aja ya, A pangkat N min K, B pangkat K. Sehingga yang mau kita cari adalah suku ke-8, artinya T8. Kalau T-nya ininya 8, artinya K-nya berapa? K-nya adalah 7. Kan? Nah, tinggal substitusikan. N-nya itu 11, K-nya 7, A-nya, ini 3X, A-nya pangkat N. N-nya 11 dikurangi K 7, jadi ini pangkat 4, B pangkat, ini ganti, minus 2 pangkat, berapa tuh K-nya? 7. Gitu ya. Nih, jadi ini suku ke K. Nah, untuk biar lebih bentuk rapinya seperti tadi yang ini kedepankan ya, kalikan dengan kombinasi C11 7 gitu. Nah, ini kita lihat hasil akhirnya itu adalah minus 3.421.440 X pangkat gitu ya. Selanjutnya, tentukan koefisien suku yang mengandung AX pangkat 2, Y pangkat 5 pada ekspansi X min 3Y pangkat 7. Oke. Yang mau kita cari adalah, saya tuliskan dulu ya, ekspansinya dari X min 3Y pangkat 7. Nah, yang ditanyakan adalah suku yang mengandung AX kuadrat Y pangkat 5 gitu ya. Kita ini dulu, berarti ini A-nya X, B-nya min 3Y, N-nya itu adalah 7. Oke. Ingat, rumus suku ke K plus 1 adalah TK plus 1 sama dengan kombinasi CNK dari X pangkat, A aja lah ya, N min K, B pangkat K. Ini K plus 1. Oke. Nah, si suku yang dimaksud adalah A, yang ini kan ya, yang ditanyain, AX pangkat 2, Y pangkat 5. Ya, jadi si A-nya itu berapa kan yang ditanyain. Nah, ini adalah kombinasi dari N-nya berapa? N min K-nya itu adalah 2, A pangkat 2 ya. Jadi X-nya X pangkat 2, X pangkat 2 gitu ya. Kemudian yang ininya adalah min 3Y pangkat 5 gitu. Ya. Nah, kombinasinya dari berapa sampai berapa? Kombinasinya itu adalah N-nya 7, K-nya 5. Kenapa K-nya 5? Kan ini adalah ini yang dimaksudnya ya. Nah, karena di sini ada angka 3, majukan ke depan, min 3 pangkat 5-nya dikalikan dengan kombinasi 7 dan 5. X kuadrat Y pangkat 5 gitu. Jadi koefisiennya adalah ini gitu. Kita lihat hasil akhirnya adalah berapa nih angkanya. Angkanya minus 5.103. Oke. Nah, selanjutnya tentukan suku yang mengandung X pangkat 3 pada ekspansi 2X min 3 pangkat 6. Ya, 2X min 3 pangkat 6. Oke, kita cari dulu. Ini 2X min 3 pangkat 6. A-nya 2X, B-nya min 3, kemudian N-nya adalah 6. Nah,
Tulis dulu suku ke K plus 1 itu adalah kombinasi NK, K pangkat N min K, B pangkat K. Ya, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yang ditanyakan adalah suku yang mengandung X pangkat 3. Suku yang mengandung X pangkat 3 kira-kira apa? Yang mengandung variabel X pangkat 3 artinya sama koefisien dan ininya ya, yang koefisien yang variabelnya adalah X pangkat 3. Oke, artinya kita masukkan X-nya itu di A kan, artinya A yang di sini harus dia berupa ini dulu ya, kita tuliskan dulu K plus 1 gitu ya. K plus 1 nya berapa? K-nya adalah K-nya itu adalah yang karena yang kita mau cari itu adalah X pangkat 3, artinya K-nya itu kemudian N-nya itu adalah 6, maka K-nya adalah 3, K plus 1-nya adalah 3 plus 1 gitu ya. Jadi kenapa? Ini 3 plus 1, maaf. T3 plus 1-nya itu artinya T3 plus 1 sama dengan kombinasi dari N-nya itu adalah 6, K-nya itu adalah 3 gitu ya. A-nya itu 2X pangkat 6 min 3, ini min 3 pangkat 3 gitu ya. Oke ya, tadi kenapa K-nya 3 itu karena di sini nih. Di sini kita perlu X-nya itu adalah pangkat 3. Artinya di sini N min K harus sama dengan N min K kan harus sama dengan 3. N min K harus sama dengan 3, sedangkan N-nya adalah 6. Ini 3 artinya K-nya sama 3 ya. Oke. Jadi ini tinggal kedepankan min 3 pangkat 3 C63 ini 2X pangkat 3. Jadi tinggal selesaikan saja. Lihat berapa koefisiennya, ternyata itu adalah minus 4320 X pangkat 3 gitu ya. Ini juga masih mirip, kalian bisa coba sendiri ya. Coba kalian kerjakan. Nanti apabila ada yang masih belum jelas atau ya ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan pada sesi Zoom selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas